Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Makanya ada satu kata hikmah. Ustaz pernah mendengar waktu haji. Ustaz cari kawan, cari teman yang kehilangan. Mana kawan ini? Tapi kita sudah belajar bahasa Arabnya, itu enaknya belajar bahasa Arabnya. Makanya semangat belajar bahasa Arab. Jadi ketika Ustaz jalan itu, Ustaz cari-cari kawan itu, tiba-tiba ada seorang alim yang di Masjid Nabawi itu, dia baca perkataan, langsung duduk Ustaz mendengar perkataan itu. Al-alim idza takallama aslaha, al-abid idza takallama afsada. Langsung Ustaz duduk. Oh, ini memang dahsyat ilmu ini. Dia bilang apa? Langsung terduduk mendengar kata-kata itu. Seorang alim kalau dia berbicara, dia menyelesaikan masalah. Tapi kalau ahli ibadah saja, dia tidak alim, maka kalau dia berbicara boleh merusak umat ini. Makanya harus berilmu. Seperti Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man arada ad-dunya fa 'alaihi bil 'ilm, wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil 'ilm, wa man aradahuma fa 'alaihi bil 'ilm." Siapa ingin dunia, ilmu. Siapa ingin akhirat, ilmu. Siapa ingin kedua-duanya, ilmu. Maka majlis yang terbaik, kita kalau ingin mendapatkan pahala yang terbaik, majlis ilmu. Makanya tutupi kesalahan-kesalahan kita tuh dengan amal-amal yang terbaik. Itu takwa kata Nabi. Kemudian yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka bergaulah manusia dengan cara yang terbaik. Itu yang takwa. Makanya yang paling banyak menghuni surga itu ahlu taqwa wa husnul khuluq, dan orang yang paling bagus akhlaknya. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya minum sedikit ya. Semangat. Walaupun sejuk-sejuk ini. Dingin-dingin dengan cuaca hujan ini. Oke. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imana, ahsanuhum khuluqa, wa khiyarukum li ahlihi, wa ana khairukum fi ahli. Orang yang paling sempurna imannya. Coba lihat, perhatikan nih perkataan hadis nih. Banyak enggak orang beriman? Banyak orang beriman. Ya. Banyak orang beriman, tapi yang paling sempurna imannya. Coba lihat. Orang yang paling sempurna imannya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Bukan orang yang paling hebat salatnya, bukan orang yang paling banyak pergi hajinya. Ustaz pernah ketemu sama seorang ibu. Dia sudah haji 7 kali. Waktu itu dia enggak pakai jilbab, tapi dia bilang, "Ustaz tahu enggak? Saya ini sudah haji 7 kali, Ustaz. Tapi enggak pakai jilbab." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak dilihat, sebab Allah juga menyatakan ada orang-orang yang pergi haji, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan seperti bersiul-siul dan bernyanyi-nyanyi saja. Bisa jadi si corona ini datang, ya. Si corona ini datang sebab apa? Sebab supaya orang-orang yang beriman ini, supaya dia sadar. Masa tawaf berselfie? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, habiskanlah tawaf itu dulu. Kalau mau tawaf juga buat tawaf selfie. Bahasa Ustaz tawaf selfie. Tawaf selfie itu satu putaran aja, maksudnya enggak usah banyak-banyak. Tapi ketika tawaf umrah itu enggak usah. Ibadah kepada Allah dulu. Sebab yang Allah ingin lihat kepada kita tuh akhlak kita khusyuk dengan Dia, kita beribadah untuknya. Jangan kata Allah, kamu melainkan kamu tawaf di Makkah itu melainkan seolah-olah bersiul-siul dan bernyanyi-nyanyi. Enggak ada nilainya. Kan enggak ada juga orang yang bagi salat pakai berselfie gitu. Allahu akbar. Ya.
Ya Allah, ngapain? Kalau mengatakan, oh saya sekarang ini berada di Makkah nih, saya sedang tawaf nih, nggak apa-apa. Tapi istilahnya buat tawaf selfie, jangan tawaf umroh itu. Makanya sudah tidak ada akhlak di situ. Kalau bisa, makanya di sini kita perhatikan ya. Makanya orang yang paling tinggi keimanannya, yang paling tertinggi keimanan, bukan orang yang paling hebat tahajudnya. Kan ada salah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada ibu itu, dia wanita nih, dia menceritakan tentang wanita, seorang wanita. Ada ibu itu, ya, dia sholat tahajudnya mantap, sholat puasa sunnahnya hebat, tapi tetangganya takut dengan bahaya mulutnya, ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kalau masih dia seperti itu dan dia meninggal, innaha finnar, dia dalam neraka, kata Nabi. Dia dalam neraka. Makanya jangan bangga dulu dengan tahajud kita, jangan bangga dulu dengan puasa kita. Puasa Nabi Daudnya nggak usah, sebab iblis pun lebih hebat ibadahnya berbanding kita 1000 tahun. Dan kalau dia akidahnya, dia malah berbicara dengan Allah kok. Wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Apa kata iblis? Ya Allah, dengan izzahmu, dengan kekuatanmu, aku akan goda seluruh anak Adam ini, melainkan hamba-hambamu yang ikhlas. Makanya orang-orang yang ikhlas ini adalah orang-orang yang punya akhlak. Kembali kita, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling tinggi keimanannya adalah orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dan orang yang paling bagus akhlaknya siapa? Oh, ini semua kena nih. Termasuk Ustaz. Orang yang paling bagus akhlaknya, kata Nabi, orang yang paling bagus terhadap keluarganya. Ya Allah, kalau seandainya kita maki istri kita, masya Allah, ini kena Ustaz kena nih. Ya, kalau seandainya dengan customer, ya, dengan istri ngomongnya kasar, tiba-tiba customernya nelfon, ya, dengan istrinya, mau kemana kamu? Ngapain ke pasar? Nggak usah beli banyak-banyak. Contohnya kalau dia kasar seperti itu, tiba-tiba datang telepon dari customer. Ada di mana? Kita mau ketemu di mana? Ya Allah, dengan istri kasar dengan orang lain, nah, ini kena semua nih, termasuk Ustaz. Makanya kita latihan untuk berakhlak. Sebab yang paling tinggi keimanan sesuatu yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya siapa? Orang yang terbaik dalam keluarganya. Orang yang terbaik dalam keluarganya itu maksudnya itulah orang yang paling hebat keimanannya. Dan kata Nabi SAW, saya adalah orang yang terbaik di antara kamu dalam keluargaku. Memang ya, Masya Allah, Rasulullah itu pernah Ibunda Aisyah itu cemburu sebab Nabi SAW kalau Ibunda Aisyah masakan, kemudian kata Rasulullah, wahai Aisyah, ya Rasulullah, boleh enggak kasihkan sedikit masakan itu untuk temannya Khadijah? Padahal Khadijah Bunda Khadijah sudah meninggal. Tapi memang Nabi paling mencintai Bunda Khadijah, sebab dia yang menyokong dakwahnya. Dia enggak pernah tanya-tanya ke Gua Hira Nabi lebih dari sebulan, enggak ada. Ngapain aja tuh sendirian? Enggak ada. Nabi pulang disediakan makanan, ditukar pakaiannya. Coba kita sekarang baru keluar satu malam, abang mau kemana aja bang? Udah susah kita. Ibunda Khadijah Nabi di Gua Hira bertahan sendiri, nggak pernah nanya ngapain aja sendirian tuh, nggak ada. Pulang Nabi dengan senyumannya, ditukarkan pakaiannya, ditambahkan makanannya, balik lagi Nabi. Begitu senantiasa, nggak pernah tanya. Pulang-pulang Nabi ketakutan, makan malahan diselimutkan olehnya. Tenang, wahai suamiku, engkau seorang yang jujur, engkau orang yang menghubungkan silaturahim. Niscaya mudah-mudahan engkau mendapatkan sesuatu yang hebat. Iko, ya Allah, mengadunya suaminya,
Ba'alo staf yang sedang tu susah hati orangnya. Pecat bang, pecat. Capeknya menyuruh pecat nih. Masya Allah, jangan sampai jadi. Kalau boleh menjadi istri itu istri yang menenangkan suaminya. Boleh tempat dia berunding ya, seperti itu. Ya. Makanya coba lihat, suatu hari kata Nabi, wahai Aisyah, tolong bagikan makanan ini, sedikit makanan ini kepada teman Khadijah. Apa kata Ibunda Aisyah? Khadijah. Wanita ya tetap ada, cara cemburunya tetap ada. Yang nama wanita itu diuji dengan sifat cemburunya itu. Sehingga memang Nabi pun tenang dengan istrinya, ya Aisyah. Pernah juga diantarkan makan oleh istri Nabi yang lain kepada Ibunda Aisyah, dia nggak suka. Sampai di dapur dijatuhin perang. Jadi apa kata Rasulullah? Makanan diganti dengan makanan, piring diganti dengan piring. Akhirnya Ibunda Aisyah masak lagi. Nabi nggak pernah marah. Masya Allah, hebatnya Rasulullah SAW.